Serius. Di Eldiro ada ininya nggak sih? Ayo, siswa. Oke. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk acara diskusi ilmu panen peternakan kali ini. Di sini kita akan mendiskusikan tentang sebuah kasus tentang susu segar yang dijual di pedagang keliling. Untuk kasusnya itu, ketika kita membeli susu segar yang dijual eceran oleh pedagang keliling, kadang dijumpai perbedaan dibandingkan jika kita beli ke peternakan sapi perah. Beberapa perbedaannya itu antara lain penampakan encer, itu hasil susu segar yang tidak terlalu tajam, rasa hasilnya sedikit berubah. Nah, kasus tersebut itu terjadi karena beberapa hal, seperti dari sisi pedagang eceran yang ingin mendapatkan untung lebih besar, dan di lain sisi susu tersebut tidak memberikan manfaat yang optimal untuk konsumen yang mengkonsumsinya. Nah, dari deskripsi kasus yang tadi saya jelaskan, menurut kalian tepat tidak sih bahwa kasus tersebut memang terjadi di masyarakat? Ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq dengan NIM D1A019023. Menurut saya deskripsi kasus tersebut tepat, benar adanya, namun tidak sepenuhnya. Sebenarnya susu yang dijual oleh pedagang eceran ini banyak yang tidak, ya masih murni gitu ya, belum terjadi perubahan secara signifikan. Bisa dikatakan yang tadi seperti penamakan susu encer dan terjadi perubahan tersebut, menurut saya itu sudah terjadi pemalsuan susu oleh pengecer. Namun sebenarnya di sini kasus terjadi yang bisa dikatakan pemalsuan susu ini dapat terjadi baik di peternak maupun di pengecer. Namun lebih condong kebanyakan dari para pengecer. Mengapa saya bilang begitu? Karena kebanyakan kalau susu sapi yang dihasilkan oleh peternak sendiri, secara alur distribusinya itu setelah dari pemerahan peternak dan kelasnya sudah besar, biasanya langsung diambil oleh para pengepul. Nah, pengepul ini nantinya akan membawa susunya ini ke perusahaan-perusahaan pengolah susu, seperti ada Indomie, Greenfield begitu, atau olahan-olahan susu bubuk lainnya. Nah, di perusahaan ini pastinya akan memiliki standar-standar sendiri dengan cara menguji susu yang masuk, apakah susu tersebut sudah dipalsukan atau masih murni. Maka dari itu kemungkinan kecil para peternak untuk memalsukan susu. Nah, untuk para pengecer, di sini pengecer kan ingin mendapatkan yang nantinya ini susunya akan dijual langsung ke masyarakat. Pasti pengecer ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, caranya itu salah satunya dengan memasukkan susu. Memasukkan susu di sini dengan cara menambahkan bahan-bahan lain di dalam susu untuk bisa menambah volume itu menjadi lebih banyak. Akan tapi secara tidak langsung hal tersebut akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat karena nilai gizi dari susu yang mereka beli tersebut sudah berkurang. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih jawabannya Mas Syafiq. Dari
jawaban Mas Syafiq ini, apakah dari yang lain ada yang ingin menyanggah atau menanggapi? Silakan. Saya mau tanya nih. Gini, perkenalkan nama saya Muhammad Izdin Abdullah, NIM D1A019199. Mau bertanya tentang tadi dikatakan bahwa susu yang ada di tangan pengecer tuh biasanya udah dicampur sesuatu biar volumenya bertambah nih. Nah, kita bisa nggak sih membedakan susu yang udah dicampur sama susu yang belum dicampur gitu? Makasih. Eh, Baik, Mas, kami pertanyaannya. Untuk di sini kan kasusnya penampakan susu yang dijual di eceran itu lebih encer, aroma susu tidak segar, kemudian baunya tidak tajam dan rasanya sudah berubah. Nah, bisa diketahui sendiri ya bahwa penampakan susu yang masih segar dan murni itu secara warna itu memiliki warna yang putih kekuning-kuningan, kemudian baunya masih khas susu pekat dan rasanya itu udah sedikit manis asin sedikit manis gitu gitu Mas. Ya, Eh, terima kasih Mas Safik. Diri ini kan pastinya para pengecer ketika menjual susunya itu kan sudah diolah terlebih dahulu ya. Biasanya itu kalau di daerah saya Mas ditambahkan gula karena kebanyakan masyarakat itu kurang suka gitu Mas kalau susunya murni, baunya kan terlalu tajam itu Mas. Nah, mungkin apakah penambahan gula itu bisa dikatakan pemalsuan atau sudah masuk ke susu yang diolah gitu. Baik Mas, terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Syafiq dan Mas Izudin. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa perubahan-perubahan susu yang di peternakan pengecer itu disebabkan karena biasanya dari peternak pengecer itu ingin mendapatkan keuntungan dengan menambahkan bahan-bahan yang lain untuk meningkatkan kuantitas dari susu tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan dari perubahan warna ataupun perubahan rasa atau perubahan tekstur susu di pedagang pengecer itu, dan gimana kaitannya dengan perubahan-perubahan kecocokan susu? Gimana yang lain, ada yang ingin menanggapi atau tidak? Izin menanggapi, saya Nisa Ainur Rohmah, NIM D1A019033. Dari perubahan-perubahan itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu mungkin ya karena si pengecer itu konsumennya nggak terlalu banyak, jadi dari susu yang tadinya murni dari kandang, terus mau diecer, terus konsumennya itu kurang banyak, peminatnya kurang, jadi menunggu lama ya si susunya ini belum dikonsumsi, jadi mengalami perubahan. Itu mungkin karena terpapar matahari sehingga susunya jadi encer dan warnanya itu nggak pekat lagi, aromanya juga berkurang. Kemungkinan juga si pedagang ini melakukan pemalsuan susu dengan menambahkan air, tepung, air taji, santan, atau yang lainnya. Biasanya kalau susu yang ditambah air itu susunya jadi encer, terus baunya tidak pekat lagi, baunya tidak kuat lagi, terus teksturnya tuh encer. Nah, kalau susu yang murni itu kan biasanya warnanya putih kekuning-kuningan, terus baunya pekat. Itu dari saya. Ada dua kemungkinan, yaitu karena faktor alami, karena susu itu udah lama di udara terbuka. Terus faktor kedua, karena mungkin si pedagang ini melakukan pemalsuan susu. Oke, terima kasih Mbak Ainu. Dari penjelasan Mbak Ainu tadi, menurut kalian gimana? Apakah benar yang disampaikan Mbak Ainu atau
ada sanggahan atau ingin menambahkan, silakan yang lain. Saya ingin menambahkan yang Mbak Inu ya. Untuk yang kan tadi ada dua kemungkinan antara susu itu sudah terjadi perubahan secara alami, yang kedua itu secara dipalsukan. Nah, untuk dipalsukan ini, saya setelah mencari beberapa sumber, ditemukan ada beberapa metode untuk memalsukan susu. Yang umum itu, yang kebanyakan cara itu yang pertama ditambahkan dengan air. Nah, penambahan air ini biasanya mereka menambahkan air dengan konsentrasi kurang dari 20%, sekitar 10%, 15%. Kemudian yang kedua, pemalsuan susu dengan santan. Kemudian yang ketiga itu ada pemalsuan susu dengan air tajin. Dan yang terakhir, pemalsuan susu dengan tepung gitu. Namun kebanyakan para pemalsu susu itu memasukkan dengan air. Karena apa? Karena secara aroma, ketika susu ditambahkan air ini, aromanya itu tidak hilang, masih ada. Kemudian secara warna tidak terlalu berubah, dan secara rasa tidak terlalu berubah. Begitu, Maniswa. Terima kasih, Mas Syafiq. Ada yang ingin menanggapi lagi atau tidak? Saya ya izin masuk. Saya Nadia Fairuz Ramadhani dengan NIM D1A 0192211. Mungkin menambahkan sedikit, benar yang dikatakan Mas Syafiq bahwa lebih banyak itu biasanya pemalsuan menggunakan air karena tidak terlalu mengubah tekstur susu itu sendiri dan rasanya. Tapi untuk rasa kan kalau ditambah dengan air itu agak sedikit jadi menghilang gitu ya rasanya. Jadi biasanya para pedagang itu memakai pemanis buatan. Kenapa ada yang digunakan pemanis buatan bukan gula? Karena di samping yang dipakai itu lebih sedikit kalau pemanis buatan dan harganya juga lebih murah. Jadi pedagang bakal mendapat keuntungan yang lebih besar. Dan mungkin saya juga ingin bertanya kepada teman-teman semua, bagaimana sih cara mengedukasi halayak untuk mereka tuh bisa membedakan gitu, mana susu yang asli dan mana yang susu dipalsukan, seperti itu. Terima kasih. Izin menjawab. Caranya untuk mengedukasi, mungkin kita bisa mempraktikkan pemalsuan. Jadi pertama kita sediakan beberapa sampel yang pertama mendeskripsikan susu murni. Terus misalkan sampel kedua itu susu yang ditambahkan air. Itu seperti apa penampakannya. Terus yang ditambah tepung seperti apa, yang ditambah santan seperti apa. Jadi masyarakat itu tahu karakteristik susu yang asli dan yang dipalsukan. Gitu Mbak Nadia. Terima kasih Mbak Inu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin nggak? Maksudnya kayak secara yang kita lihat aja tuh kayak gimana sih cara biar kita bisa bedain mana yang asli sama yang mana udah dipalsuin kayak gitu. Dari pertanyaan Mbak Nadia tadi, gimana yang lain, ada yang ingin menanggapi lagi atau tidak? Izin menanggapi lagi. Jadi kan ada dua ya pengamatannya secara makroskopis dan mikroskopis. Nah, untuk secara makroskopis itu karakteristik susu murni yang baik itu warnanya putih kekuning-kuningan, terus aromanya khas susu, terus teksturnya lebih pekat. Nah, untuk yang mikroskopis itu bisa dilakukan uji alkohol,
uji uji apa lagi? Ada uji lagi yang kayak kemarin kita praktikum perah. Baik, terima kasih Mbak Ainu. Oke, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana saran Anda supaya hal tersebut tidak jadi tentang pemalsuan susu yang terjadi di masyarakat itu? Gimana caranya biar hal tersebut tidak terjadi? Ayo, silakan. Gimana Mbak, bisa diulang lagi pertanyaannya? Jadi, apa sih saran dari kalian untuk supaya hal tersebut itu tidak terjadi? Izin menjawab ya. Saya Niki Widiana, NIM D1A019208. Tadi sudah dijelaskan ya, pemalsuan susu itu sangat merugikan. Dan caranya itu masyarakat itu harus mengetahui ciri-ciri susu murni asli yang langsung dari peternak dan susu yang dijual pedagang eceran dengan cara melakukan yang disampaikan oleh Mbak Ainu tadi, uji pemalsuan susu secara makroskopis maupun mikroskopis. Untuk uji yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat itu dengan menggunakan uji makroskopis dengan cara membandingkan dan untuk susu murni itu untuk bau bentar. Untuk prinsip dari uji makroskopis itu susu murni yang dipalsukan dapat dibedakan berdasarkan bau, rasa, warna, dan tekstur. Susu yang sudah dipalsukan dengan penambahan air yang biasanya kan rata-rata pemalsuan susu dengan air. Di dalamnya akan memiliki tekstur yang lebih encer. Untuk aromanya itu aroma khas susu sudah tidak tajam lagi. Untuk rasa khas sedikit berubah dan warnanya cenderung lebih putih dibandingkan susu murni yang memiliki warna sedikit kekuningan. Mungkin dari saya itu, dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Saya izin menambahkan bagaimana supaya sarannya supaya tidak terjadi lagi pemalsuan susu, yang mungkin lebih edukasi kepada para peternak, kemudian peternak memberikan edukasi lagi kepada pengecer yang mengambil susu dari peternakan tersebut. Mungkin para peternak bisa memberitahukan bahwa kalau susu dipalsukan tuh bagaimana sih dampaknya buat masyarakat yang mengonsumsinya gitu. Nah, salah satu hal tersebut bisa mencegah dari akarnya lah sebelum dijual ke masyarakat. Karena peternak di sini kan yang memiliki sapi dan yang memerah sapi gitu. Kemudian saran selain susu tidak dipalsukan ya mungkin pengolahannya mungkin ya, selain dijual sebagai susu murni langsung, mungkin susu bisa diolah menjadi bahan makanan yang lain seperti yogurt, terus kefir begitu, yang fermentasi begitu Mbak. Baik Mas Syafiq, terima kasih tambahannya. Mungkin dari yang lain? Jadi gimana dari pembahasan tentang saran untuk menanggulangi perubahan-perubahan suhu tersebut? Itu ingin menanggapi lagi, silakan. Kalau tidak,
Mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari saya cukup. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana karakteristik atau sifat-sifat susu yang berkualitas, baik dikaitkan dengan komposisi dan karakter susu. Dari teman-teman ada yang ingin menjelaskan? Mungkin saya akan menambahkan tentang karakteristik susu yang baik ya. Untuk karakteristik susu yang baik tuh teksturnya tuh masih terjaga tuh, nggak encer, juga nggak kekentalan. Terus sama mungkin bau, seperti yang tadi udah dijelasin teman-teman juga, hampir sama sebenarnya karakteristik susu yang baik. Mungkin seperti baunya, rasanya, warnanya, itu tuh masih khas susu banget nih. Nggak ada perubahan yang signifikan antara dari ketiga faktor tersebut. Nah, mungkin untuk teman-teman ada yang bisa menambahkan tentang sifat-sifat kimia atau sifat-sifat apa mungkin gitu. Izin menambahkan, untuk karakteristik susu itu secara kimianya mungkin kalsium, lemak, mineral, dan lainnya itu masih sesuai standar nasional Indonesia. Gimana, Mas Abdi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup. Barangkali ada yang mau nambahin. Saya menambahkan beberapa indikator terkait pemalsuan susu. Susu yang BJ-nya rendah harus diawasi, misalnya standar susu itu sekitar 1,028. Kemudian kadar lemak secara mikroskopis ya, kadar lemak. Bila kadar lemaknya rendah, maka kemungkinan pemalsuan susu lebih besar. Dalam hal ini, persenan lemak dalam bahan kering dapat dihitung dengan cara pengujian mikroskopis. Pemalsuan dengan air dapat dibuktikan bila titik beku atau angka refraksi susu bisa diperiksa. Susu di Indonesia mempunyai titik beku normal antara 0 derajat Celcius sampai 0,520 derajat Celcius. Sedangkan angka fraksi minimal harus 34. Bila BJ susu normal, akan tapi kadar lemaknya rendah, maka biasanya hal ini disebabkan oleh pengambilan kepala susu atau krim. Juga persen lemak di dalam bahan kering sangat rendah. Dengan hal ini penetapan titik beku susu sangat penting. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Jadi, dari kasus tersebut itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang biasanya memasukkan susu itu dari pedagang pengecer, karena dari pendistribusiannya. Soalnya kalau dari peternak lokalnya sendiri itu kemungkinannya kecil untuk memasukkan susu. Nah, terus untuk faktor-faktor penyebab perubahan susu tersebut dari susu yang segar menjadi bau yang tidak susu atau menjadi encer itu bisa disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor alami di sini itu seperti penyimpanan yang lama atau susu yang terkena matahari terus-menerus. Dan untuk faktor buatan itu bisa seperti karena dipalsukan. Nah, pemalsuan sendiri ini bisa dilakukan dengan menambahkan bahan-bahan lainnya seperti air, tepung, santan, air taji, atau tepung. Nah, itu yang menyebabkan susu menjadi encer atau kandungan gizinya itu berkurang. Nah, untuk gimana sih cara kita mengedukasi masyarakat tentang karakteristik susu yang segar itu? Ya dengan melakukan pengujian di hadapan masyarakat atau kita itu memberi
pengetahuan kita tentang gimana sih susu yang segar itu dan gimana sih ciri-ciri susu yang dipalsukan. Nah, untuk eh, karakteristik susu yang baik itu tentu kita sudah tahu bahwa susu yang baik itu teksturnya terjaga, bau khas susunya masih segar, dan warnanya juga masih khas susu. Dan tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan seperti terdapat titik-titik biru karena dicampur dengan air yang secara berlebihan. Dan untuk karakteristik susu yang segar juga bisa dilihat dari beberapa jenisnya. Untuk beberapa jenis susu sendiri itu, kalau menurut standar nasional Indonesia itu sekitar 1,027 gram per mililiter. Dan untuk susu yang segar itu kadar lemaknya tinggi, sehingga dari kandungan susu tersebut bisa bermanfaat untuk kita dan tidak memberikan dampak negatif kepada kita yang mengonsumsinya. Oke, pembahasan kali ini mungkin sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5D CBL Ilmu Pasyapanen Peternakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Nisa Tularia sebagai moderator juga minta maaf kalau berjalannya diskusi ini tidak sesuai dengan ketentuan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah daging telur terpenting. Aduh. Ini bisa